Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua di sini akan membuat video tentang penguatan nilai-nilai modernisasi beragama dan bela negara. Yang lebih spesifiknya itu tentang toleransi dan harmoni. Jadi kami berdua itu akan mengambil contoh bangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Imam Ghazali. Perkenalkan, nama saya Menuz Alamin. Oke, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Hari ini kami mau ngobrol santai tentang salah satu contoh toleransi paling keren yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan teori aja sih, bukan slogan juga, tapi emang benar-benar nyata atau ada gitu. Contohnya tuh ada di pusat Jakarta. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdiri berdampingan. Nah, dua tempat ibadah besar ini tuh memiliki dua keyakinan berbeda, tetapi bisa hidup berdampingan dengan damai. Dan menurut kami, ini bukan cuma menarik, tapi juga penting banget buat kita pelajari. Nah, kalau kalian pernah lewat daerah Gambir atau Monas gitu, pasti kalian tahu deh dua bangunan ini. Masjid Istiqlal yang megah banget, sama Gereja Katedral yang arsitekturnya tuh khas Eropa gitu. Nah, yang bikin unik, dua bangunan ini tuh cuma dipisahkan oleh satu jalan, dekat banget kayak tetangga di depan rumah. Kedekatan ini juga bukan kebetulan sih, tapi ada sejarah panjang sama pesan besar di balik penempatan dua bangunan ini. Nah, Masjid Istiqlal dibangun setelah Indonesia merdeka, namanya aja Istiqlal, yang artinya itu kemerdekaan. Presiden Soekarno ingin masjid ini tuh menjadi simbol bahwa Indonesia merdeka bukan hanya secara politik, tapi juga merdeka dalam keberagaman. Dan penempatan masjid ini tuh berada di depan Gereja Katedral adalah pesan kuat, yaitu Indonesia itu rumah bersama. Semua agama punya tempat, semua umat punya ruang. Nah, Soekarno ingin menunjukkan bahwa perbedaan bukan ancaman, justru perbedaan ini tuh yang bisa harus kita rayakan. Makanya di Istiqlal dan Katedral itu bukan cuma bangunan, mereka adalah simbol persatuan. Nah, yang paling keren, toleransi ini tuh bukan cuma simbol, tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau lagi lebaran, jemaah Istiqlal tuh sering membludak gitu. Nah, habis itu Gereja Katedral itu langsung buka area buat parkir para jemaah. Nah, sebaliknya juga nih, saat Natal, Masjid Istiqlal itu juga menyediakan area parkir untuk jemaah katedral, saling bantu dan saling dukung. Habis itu menurut kami juga ini bukan hal yang kecil. Ini bukti kalau toleransi itu bisa dilakukan tanpa ribut-ribut, tanpa debat panjang, cukup saling bantu sesama aja. Nah, dan ini terjadi itu setiap tahun, konsisten dan natural tanpa ada drama. Kalau kita bicara tentang modernisasi beragama, ada 4 nilai utama. Yang pertama tawasuh, i'tidal, tasamuh, dan anti kekerasan. Nah, dan jujur aja, Istiqlal dan Katedral ini tuh sudah lama menunjukkan semuanya. Tawasuh dan i'tidal terlihat dari bagaimana kedua tempat ibadah ini itu saling menghormati ruang masing-masing. Gak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, tasamuh atau toleransi jelas banget terlihat dari kerja mereka saat hari besar keagamaan. Dan anti kekerasan, mereka itu kayak nunjukin bahwa perbedaan tuh nggak harus berujung pada konflik. Nah, teman-teman, Indonesia itu kaya banget dengan kearifan lokal yang mengajarkan kita itu hidup rukun. Dari Sabah sampai Merauke, kita itu punya budaya gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati. Nilai-nilai itu tuh juga tercermin di Istiqlal sama Katedral. Mereka seperti ngehidupin kembali budaya tetangga yang saling bantu-membantu. Wah, walaupun beda agama, tapi tetap saling jaga. Ini kearifan lokal yang harus kita pertahankan. Bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata. Bela negara tuh juga soal menjaga persatuan. Nah, ketika kita menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi, itu juga bentuk bela negara. Istiqlal dan Katedral mengajarkan bahwa menjaga kedamaian adalah salah satu bentuk cinta tanah air. Nah, sebagai generasi muda, kita punya peran besar buat nerusin nilai toleransi ini. Apalagi sekarang di era media sosial, salah paham kecil saja bisa jadi besar banget.
Nah, makanya kita perlu nih belajar dari Istiqlal sama katedral. Belajar buat gak gampang benci, gak cepat ngejudge, dan juga tetap menghargai orang lain meskipun berbeda keyakinan. Kalau dua rumah ibadah besar bisa berdiri berdampingan tanpa dengan damai, maksa kita yang cuma manusia biasa nggak bisa sih? Jadi, itu dia tuh cerita lengkap tentang Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dua bangunan yang bukan cuma indah, tapi juga penuh bermakna. Nah, mereka juga mengingatkan kita bahwa Indonesia tuh sebenarnya kuat karena keberagaman, bukan meskipun berbeda, tapi karena perbedaan. Semoga aja kita semua bisa terus menjaga toleransi ini dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Dan juga semoga materi yang bisa kita sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.